jangan peduli omongan orang. Kalau kamu mampu berproses di bidang ini, silahkan. Kalau nggak mampu, cari jalan lain, kemampuan atau bidang lain. Pasti akan ada jalan ketika bersungguh-sungguh menjalaninya. Semua butuh proses, dan proses itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Berbicara soal karir dari perempuan itu memang sangat luas, terutama pada era ini. Salah satunya ada beberapa perempuan yang mencoba untuk terjun ke dunia atau profesi match komisioner. Dan salah satunya di sini telah hadir match komisioner perempuan satu-satunya yang berada di Madura, Adelia. Apa kabar, Adel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana keseharian saat ini? Keseharian saat ini karena baru resign kerja, masih bantu-bantu ibu, mama jualan di warung. Iya. Langsung saja nih. Ini kan sekarang baru saja mengikuti licensing dari match komisioner nasional. Ya. Kenapa sih sangat konsen? Dan sebelumnya juga pernah ikut yang tingkat kabupaten apa provinsi itu yang sebelumnya? Yang di Malang. Yang Askap, berarti tingkat kabupaten. Berarti dengan mengikuti sampai jenjang yang nasional ini kan ada keseriusan. Sebagai perempuan apa sih? Dan kenapa juga memilih match komisioner menjadi salah satu konsen dalam hidupnya ke depan? Kalau dibilang sih coba-coba. Wes. Coba-coba. Untuk mendekatkan diri sama ayah. Mendekatkan diri sama ayah. Almarhum. Karena keseharian juga jarang yang ngomong sama papa tuh. Karena papa seringan di bola, jadi kayak mau ngomong banyak tuh sama papa di bola. Jadi ada kesempatan di bola dengan ikut lisensi kayak match komisioner ini, jadi bisa bertukar pikiran sama papa. Oh, berarti untuk mendekatkan diri dengan almarhum ayah itu melalui komunikasi via topik bola lah ya. Benar. Tapi kan banyak pilihannya, bukan hanya meskom, bisa aja juga wasit ataupun yang lain gitu. Awalnya mau mengajukan diri ikut lisensi wasit, tapi sama papa diarahkan untuk match komisioner aja. Kenapa katanya? Resiko. Match komisioner gak ada risikonya? Resiko di lapangan. Oh, risiko di lapangan. Apalagi di liga-liga bawah ya, kayak di liga kabupaten tuh sering terjadi ricu, ribut. Jadi ya match komisioner juga beresiko sih, tapi nggak yang langsung di lapangan gitu. Jadi diarahkannya ke match komisioner aja. Oh, itu alasannya demi keselamatan anaknya. Demi keselamatan anaknya. Wah, menarik ini. Itu kan kalau jadi match komisioner ini apa sih sebenarnya? Siapa tahu ada sahabat KTV yang tidak memahami sebenarnya apa sih fungsi dari match komisioner dalam suatu pertandingan itu. Ini seolah-olah kayak ujian skripsi aja. Memang banyak orang yang belum tahu match komisioner itu apa. Karena kebanyakan orang taunya cuma wasit gitu kan. Ya. Wasit yang kelihatan di TV itu wasit. Sedangkan match komisioner ini tugasnya mencatat, melaporkan kejadian, maksudnya sebelum pertandingan dan setelah pertandingan. Itu dilaporkan ke pihak atas kayak PSSI. Oh, dilaporkan terhadap yang menugaskan. Ya. Oh iya, berarti kalau kayak kompetisi di internal Asprof dilaporkannya ke Asprof. Ya. Kalau yang liga dilaporkannya ke operator kompetisi. Ya. Oh iya. Ini kan sudah pernah bertugas gak sih? Sudah ngikutin 2 kali licensing ini? Bertugas baru 2 kali. Baru 2 kali. Dulu di apa tuh bertugasnya? Di Liga Santri sama Liga U15 Suratin tingkat Askap. Sepak bola ini kan rata-rata, bukan kita menjustifikasi bahwa sepak bola ini hanya untuk laki-laki, tapi kebanyakan masih digandrungi oleh laki-laki. Walaupun supporter dilihat di tribun yang banyak tetap laki-laki, bukan perempuan. Walaupun perempuannya juga banyak. Apalagi yang bermain di lapangan. Walaupun ada juga sepak bola wanita. Tapi kan yang banyak kan laki-laki nih. Benar.
kenapa sebagai perempuan mau terjun ke dunia yang itu mayoritas laki-laki? Karena jiwa tomboy kayaknya. Wes. Sudah dari kecil tuh sama papa dibawa ke stadion, ngelihat orang main bola. Usia 4-5 tahun udah dibawa ke lapangan, jadi sering. Mungkin dari situ jadi tertarik gitu sama dunia bola, meskipun ya nggak yang profesional gitu. Waktu SMP juga pernah ikut ekstrakurikuler futsal. Oh, berarti ikut ekstrakurikuler futsal Ya. waktu SMP. Dan ekstrakurikuler tersebut teman-temannya juga cewek juga semua yang main juga. Ya. Oh, berarti emang basicnya di olahraga berarti emang. Iya. Dulu berarti sukanya terhadap dunia olahraga itu sejak kecil sudah. Dengan diperkenalkan oleh sosok ayah. Ya, olahraga. Olahraga hingga Lebih sekarang. tertarik ke olahraga. Dan merasa nyaman di lingkaran. Nyaman. Iya. Karena jiwa yang tadi itu ini maksud. Dengan bertugas 2 kali, saat pertama kali bertugas tentu kan berbeda nih. Waktu pertama itu gimana pengalaman yang pertama bertugas? Pengalaman pertama bertugas ya masih belum perfect ya. Iya. Masih kagok, masih banyak kurangnya. Karena itu Liga U15 Suratin kalau nggak salah ya. Itu masih didampingin sama almarhum. Diarahin. Ini kalau habis ini gini, kalau habis ini gini gitu. Masih diarahin. Belum yang full dilepas. Jadi sambil belajar. Berarti dua kali ya, dua kali memimpin tugas. itu bertugas itu didampingin sama sosok ayah. Ya. Dan sekarang sosok ayah sudah dipanggil. Gimana ke depan? Ya harus belajar. Harus belajar. Belajar dari matchcom yang bertugas di Liga 1 yang main home di Madura United. Dengan cara? Mendekatkan diri, mempelajari bagaimana cara mereka memimpin. Oh itu. iya, sahabat KTV yang belum tahu, Adelia ini juga sebagai LO dari match komisioner. Jadi match komisioner yang datang ke Madura, Mbak Adelia ini yang mendampingi selama ada di Madura dan bertugas untuk pertandingan di Madura United terutama. Ya, Mbak Adelia. Berarti dari situ belajar banyak. Apa aja nih yang dipelajari yang tidak ditemukan atau hasil improvisasi dari hasil licensing yang kemarin di Bandung itu? Selama belajar di lapangan langsung dengan match komisioner yang datang. Ada beberapa seperti bikin list apa saja yang harus dicek. Terus juga kalau nggak diminta dilaporkan, nggak usah dicari-cari gitu, biar nggak musingin. Itu dari beberapa matchcom senior yang sudah pernah bertugas di sini. Ya sama mempelajari sikap mereka ketika ada masalah. Gimana itu? Biar saya juga belajar ini sebagai host. Belajar untuk tenang. Karena di saat misalkan ada keributan, ada ricu di luar lapangan atau di dalam lapangan, sikap matchcom ini harus netral. Jadi nggak yang ikut terprovokasi. Di saat itu dia harus netral, dia harus bisa memposisikan saya ini hanya melaporkan, mencatat apa saja yang terjadi, seperti itu. Ini kan juga pekerjaan yang sangat berisiko tentunya. Bukan hanya sebatas wasit yang berisiko. Juga bisa masuk ke dalam ranah hukum. Karena memang menjadi wakil tertinggi dari federasi ataupun operator kompetisi. Sudah siap memutuskan masuk ke dalam. Siap nggak siap harus siap. Loh kok bisa gitu, siap nggak siap harus siap? Siap nggak siap harus siap, karena kalau nggak gitu kita nggak belajar. Tapi udah ada di bayangan bahwa ada potensi kayak gitu. Bukan berarti akan masuk ke hal itu. Ada potensi. Ada. Kejadian kayak gitu. Ada kejadian seperti itu. Jadi harus belajar menyikapinya, melaporkannya seperti apa. Ya pokoknya belajar aja terus. Itu kan proses. Biar ya insya Allah bisa dapat tugas gitu. Oh iya. Berarti tidak takut maksudnya, walaupun harus berhadapan dengan hukum. Takut sih takut.
Tapi kalau kita terlalu banyak takutnya, kapan kita bisa tumbuh? Iya. Kapan kita bisa mengupgrade diri gitu kan? Oh, berarti ini melawan ketakutan untuk Iya. mengupgrade diri. Iya. Kan bisa dengan cara yang lain juga. Bukan harus dengan berbenturan dengan hukum. Kenapa saya katakan bahwa ini berpotensi berbenturan dengan hukum? Karena ada beberapa hal case yang berpotensi terlibat dalam hal ini. Saya mau ngambil contoh yang paling wah langsung, tragedi Kanjuruhan. Iya. Meskomnya harus di BAP berapa kali gitu. Iya. Ini berarti kan berhubungan dengan hukum. Iya. Ada beberapa kasus-kasus yang lain kemarin, Madura United yang lawan PS Sleman yang sampai juga dibawa ke ranah hukum. Iya. Tentu kan juga Meskom di situ juga akan dimintai keterangan. Kenapa? Karena Meskom adalah orang yang mengawasi dan melaporkan apa situasi yang terjadi terutama saat pertandingan tersebut. Apalagi TKP-nya tidak jauh dari posisi preskon dan kejadiannya ada hubungannya dengan preskon. Berarti kan ini akan dimintai keterangan juga dengan berhadapan dengan hukum. Siap dalam hal kayak gitu. Kenapa nggak ngambil jalan yang lain aja yang lebih ringan? Siap lah. Siap. Ya pokoknya belajar, kayak misalkan di kejadian itu kita nggak ada di ruang preskon gitu, kita tanya sama ada orang yang ada di ruang preskon itu, dan misalkan kalau ada CCTV ya kita lihat CCTV-nya, mempelajari dulu, baru misalkan di BAP atau apa kita mengeluarkan apa yang kita dapat dari hasil mewawancarai orang-orang tersebut dan yang kita lihat di CCTV itu. Oh iya. Berarti menyampaikan apa adanya, nggak perlu harus takut ya? Nggak boleh bohong. Ya kalau emang Kalau benar, bohong kenapa? ya pasti akan kena hukuman. Oh, kalau ketahuan? Iya. Kalau enggak? Meskipun nggak ketahuan pasti akan ketahuan kayaknya. Wes. Iya. Itu kan yang berhubungan dengan hukum. Ya. Ada hal lain juga yang itu bisa case berhubungan dengan keselamatan. Benar. Kenapa kok masih memberanikan diri sebagai perempuan masuk ke dalam profesi tersebut? Memberanikan diri sih sebenarnya enggak ya, tapi emang udah jalannya ya. Jalan itu kan dipilih. Udah jalannya ke arah sini. Apalagi almarhum papa punya basic di sepak bola. Jadi ikutan gitu. Ya udah ngambil di sini aja yang sekiranya saya bisa gitu. Saya bisa menilai diri saya, insya Allah bisa di bidang ini. Jadi ya berani ngambil ini. Bisa di bidang ini. Ya. Oh iya. Siap. Berarti dari semua hal itu sudah benar-benar dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang dari semua kemungkinan. Terus selanjutnya ini apa sih sebenarnya yang diharapkan ke depan? Apa cuma pengen jadi meskom aja terus gitu? Atau emang ada hal lain yang memang ingin dicapai melalui menjadi meskom? Jadi meskom, kalau tujuan jadi meskom ada sih beberapa list. Kayak pengennya ditugasinnya itu di Liga Suratin atau Liga Pertiwi lah seenggaknya. Itu tujuannya, biar punya pengalaman juga. Kalau tujuan yang lainnya kayaknya belum ada yang spesifik gitu. Kalau tujuan tersebut yang sudah di list sudah tercapai, apa yang ingin dilakukan? Ya punya tujuan lain. Apa? Misalkan setelah dari Suratin atau Liga Pertiwi itu Seandainya sudah AFF sampai lah. internasional sudah pernah gitu loh, masih ada nggak gitu? Atau wis karena sudah selesai semua, wis sudah berarti? Kalau misalkan udah internasional atau apa ya bagi-bagi ilmu. Oh, tujuannya adalah Ya, bagi-bagi bagi-bagi ilmu ilmu. dari pengalaman tersebut. Ya juga ngajak semua perempuan yang bisa mau juga terjun ke dunia ini, gak usah takut gitu. Oh, kenapa kok mau ngajak perempuan yang lain juga ikut gitu? Karena kan masih sedikit ya, Oh iya. masih sedikit yang tertarik sama dunia ini, apalagi perempuan. Belajar banyak hal itu nggak harus dari misalkan dari cuma make up, kecantikan atau apa. Banyak hal yang harus bisa kita pelajari. Banyak jalan lah untuk kita ahli di bidang ini, di bidang itu. Dan tidak harus di bidang yang berhubungan dengan perempuan. Ya. Walaupun
yang mayoritas adalah laki-laki, kita bisa juga belajar di situ. Dan itu yang ingin dibuktikan oleh Adelia sebenarnya. Ini kan perjalanan masih awal nih. Dari yang sangat panjang dulu, dari waktu masih di Malang apa segala macam. Apa sih sebenarnya yang ingin, bukan yang ingin sebenarnya, apa yang pernah disampaikan oleh sosok ayah, pesan yang terus dipegang sampai sekarang dan masih memilih bertahan di dunia ini? Bukan di dunia ini, di dunia meskom maksudnya. Lebih ke memperbanyak ini ya, teman di seluruh Indonesia. Jadi lebih kenal punya teman di daerah sini. Jadi nggak cuma di Madura aja. Jadi lebih ke lebih mencari teman dari berbagai kota dan mempelajari sikap-sikap saat memimpin. Itu yang lebih yang lebih almarhum ngomongkan ke saya itu, untuk mempelajari bagaimana saat bertugas, bagaimana mengambil tindakan seperti itu. Berpengaruh nggak beberapa ilmu yang didapatkan di dunia miskomisioner ini ke dalam kehidupan nyatanya Adelia? Berpengaruh. Apa pengaruh yang Jadi dirasakan? lebih untuk mengambil tindakan atau bersikap itu berpengaruh. Jadi lebih netral, lebih melihat kondisi dulu seperti apa harus bersikap, jadi gitu. Oh, berarti ada filter terlebih dahulu sebelum mengambil langkah. Iya. Panjang nggak pertimbangannya, butuh 1 hari 2 hari gitu? Ya, enggak. Takutnya mau makan mau minum, saya kalau minum ini kenapa? Enggak. Ya, kan pesan ayah ada 2 yang saya tangkap. Yang pertama adalah belajar lebih giat lagi bagaimana cara bersikap, bagaimana cara mengambil tindakan. Terus yang kedua yang paling penting adalah meluaskan relasinya, terutama bisa banyak relasi, bukan hanya sebatas di Pamekasan, di Madura, bahkan bisa seluruh Indonesia, punya banyak jaringan. Ada target khusus nggak yang pernah disampaikan sosok almarhum ayah? Ya kalau bisa tugas di Liga 1 gitu. Tugas di Liga 1. Ya, dan ada pencapaian tertinggi di Indonesia gitu, di nasional. Dan itu yang sekarang dikejar oleh Adelia. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara sekarang membranding diri, terus juga ke pimpinan LIB atau apa, jadi mendekatkan diri. Saya sudah punya sertifikat nih, bisa nggak ya tugas di liga-liga kecil dulu gitu. Berarti menguatkan relasi untuk mendapatkan kesempatan itu dari kompetisi-kompetisi yang skopnya lebih kecil. Ya. Membuktikan mampu atau tidaknya. Ya. Berarti kan butuh kesempatan loh. Iya. Sudah ada sinyal nggak kesempatan terutama ini kan ajang udah banyak yang mulai. Insya Allah di EPA ini. Oh, di EPA ini. Insya Allah. Bagus ini kalau udah mulai mencoba langkah, setidaknya berani melangkah dulu. Melangkah. Setidaknya berani melangkah daripada tidak melangkah. Ya, terakhir, apa nih yang ingin disampaikan Adelia terhadap perempuan-perempuan di Madura, terutama yang masih dalam artian menahan diri untuk berproses atau dirinya tertahan oleh orang di sekitarnya atau apapun untuk dia berproses? Karena kan menentukan jalani hidup itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang orang lain lihat. Contoh gini, saya gak punya keyakinan bahwa semua orang itu setuju dengan langkah yang diambil oleh Adelia. Pasti ada beberapa orang, walaupun orang terdekat ataupun tidak dekat dengan Adelia, yang tidak setuju dengan langkah yang diambil Adelia. Terus apa nih pesan Adelia terhadap perempuan-perempuan di Madura terutama ketika dia berhadapan dengan situasi tersebut? Menjadi diri sendiri apa adanya dan jangan peduli omongan orang. Kalau kamu mampu berproses di bidang ini, silahkan. Kalau nggak mampu, cari jalan lain, kemampuan atau bidang lain. Pasti akan ada jalan ketika bersungguh-sungguh menjalaninya. Semua butuh proses dan proses itu indah. Ini yang sangat penting yang terakhir, bahwa ketika kalian bersungguh-sungguh untuk menjalani sesuatu yang menjadi konsen dari hidup kalian atau menjadi karir
atau tujuan yang ingin kalian capai, disitulah akan dapat menuai hasilnya nanti pada masanya. Dan nikmati proses, karena proses itu indah. Iya, itu saja dari saya, Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.